Baiklah, perkenalkan saya Dian Paramita, NIM A1C3 17050 dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat GUI dengan menggunakan MATLAB yang dikaitkan dengan materi fisika. Nah, pertama kita harus menginstal aplikasi MATLAB. Nah, di sini saya sudah menginstal aplikasi MATLAB. Mari langsung kita mulai. Nah, di sini saya telah membuka aplikasi MATLAB. Nah, pada tahap pertama kita menggunakan yang dinamakan dengan GUI atau GUI. Kemudian pada pojok kiri terdapat new. Nah, kita klik new, kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan di sini ada app. Nah, terdapat GUI. Kita klik GUI. Nah, akan munculan tampilan GUI Quick Start seperti ini. Nah, pada GUI Quick Start ini di sini kita bisa melihat GUI-GUI yang telah kita buat. Dan di create new GUI di sini kita dapat memulai project kita dari awal. Kita klik blank GUI untuk memulai project. Nah, setelah itu kita klik save new figure as. Nah, nama judul Untitled One dapat kita ganti dengan judul yang kita inginkan. Nah, di sini saya buat judulnya yaitu hukum _Newton. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di media GUI-nya kita full screen kan. Nah, di pojok di sebelah kiri adalah elemen-elemen yang dapat kita tambahkan pada GUI tersebut, mulai dari paste button, slider, radio button, checkbox, edit text, status text, pop-up menu, list box, toggle button, table, access, panel, button group, dan activate X control. Nah, elemen-elemen yang ada di sini yang disebut dengan handles. Nah, di sini kita hanya dengan men-drag and drop ke dalam GUI tersebut. Nah, agar lebih jelas kita perbesarkan. Nah, kemudian kita dapat mengubah latar ini dengan warna yang kita inginkan. Nah, kita klik kanan 2 kali. Nah, akan muncul invektor. Nah, di sini kita dapat mengubah warna, tulisan, ukuran huruf, dan lain-lain. Nah, di sini kita hanya ingin mengubah latarnya. Kita klik color. Nah, kita dapat memilih berbagai warna yang kita inginkan. Nah, di sini saya menggunakan warna
putih saja ya. Lalu kita klik OK. Nah, tampilan dari GUI kita telah berubah menjadi warna putih. Nah, untuk penamaan judul kita gunakan dari statistik teks. Kita drag and drop ke sini. Nah, kita sesuaikan agar terlihat rapi. Kita kecilkan. Nah, kemudian langsung kita ubah saja latar yang kita inginkan. Background. Nah, di sini saya akan menggunakan warna ini. Nah, kita juga dapat mengubah font size-nya. Di sini saya gunakan 15. Kemudian font unitnya, font weight-nya kita bold. Setelah itu kita ganti statistik dengan di string, kita ganti statistiknya dengan judul yang kita inginkan. Nah, di sini saya gunakan hukum Newton. Nah, kemudian enter. Kita silang. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk subjudul, karena hukum Newton terbagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, akan kita buat lagi dengan statistik teks untuk subjudulnya. Nah, kita buat di sini. Kita tarik. Sudah. Nah, karena ada, langsung saja kita ubah warna backgroundnya. Nah, jika sudah, kita ubah poinnya. Di sini saya akan buat 12. Ininya bold. Dan stringnya kita ubah statistik teks menjadi hukum Newton 1. Kita enter, kita silang. Nah, karena ada 3 hukum Newton, jadi bisa kita, untuk mempermudah, langsung kita copy paste agar besar dan ukurannya sama. Nah, kemudian kita tinggal mengubah hukum Newton 1 menjadi hukum Newton 2. Enter. Kemudian yang satu lagi kita ubah menjadi hukum Newton 3. Nah, sudah terdapat hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, tentunya setiap hukum Newton mempunyai rumus. Nah, untuk keterangan rumusnya, kita gunakan statistik kembali. Kita letakkan di sini. Nah, kita ubah font size-nya 10.
enter. Kemudian statistik. Nah, untuk rumus hukum Newton 1 itu sendiri adalah resultan gaya sama dengan 0. Artinya benda yang diam akan tetap diam dan benda yang gerak akan tetap. Nah, di mana resultan gaya adalah sama dengan 0. Berarti F sama dengan 0. Nah, untuk rumus hukum Newton 2 dan hukum Newton 3, kita copy paste terlebih dahulu ini. Nah, untuk rumus hukum Newton 2 yaitu resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan. Sehingga F sama dengan M dikali A. Nah, kemudian untuk hukum Newton 3, rumusnya yaitu gaya gerak, gaya gesek, dan massa jenis yang dapat dituliskan dengan rumus F aksi sama dengan minus F reaksi. Enter. Nah, jika tidak terlihat bisa kita besarkan dan kita atur. Nah, di sini kita melihat apa saja yang ada dalam hukum Newton 1 ini, kita terlihat pada nanti ada satu contoh soal. Kemudian klik statistik kembali. Nah, di sini kita menuliskan, ininya kita ubah dulu. Menuliskan massa atau M kemudian untuk mempermudah kita copy lagi yang di sini. Dan boleh kita ubah warnanya. Nah, agar mudah kita copy paste yang di sini. Nah, kita susun.
Nah, kita copy sampai 5 karena kita menggunakan 5 satuan. Nah, sekarang kita tinggal ubah yang ini menjadi gravitasi atau G. Kemudian yang ketiga kita ubah dengan gaya berat atau W. Yang keempat kita ubah dengan sin karena di soal akan menggunakan sin. Dan yang terakhir kita ubah dengan gaya atau F. Enter. Kemudian kita gunakan edit text. Kita di sini. Nah, edit text ini digunakan untuk menginput data. Nah, edit text ini berfungsi ketika program di RAR nanti pesannya bisa dapat diulang bukan melalui program atau saat pengkodingan. Kemudian kita ubah biar bagus, kita inikan, ubah ininya jadi 10 dan kita bold. Nah, kemudian edit text di string, edit textnya kita hapus atau kita kosongkan. Enter. Nah, untuk mempermudah kita copy saja sebanyak 5 buah. Tinggal kita atur. Nah, kita kosongkan agar mudah menginput data. Pada edit text ini kita kosongkan agar mudah untuk menginput data. Selanjutnya kita menggunakan push button. Nah, push button ini merupakan jenis kontrol yang merupakan tombol tekan yang akan menghasilkan tindakan jika diklik. Misalnya tombol hitung hasil dan lain-lain. Nah, kita letakkan di sini. Di sini kita menggunakan 2 buah push button. Ya. Yang pertama, di sini kita gunakan untuk menghitung. Nah, kita ubah lagi ininya. Kita ubah dulu ininya.
jadi 10, ininya bold, dan ininya karena untuk menghitung, push button yang pertama untuk menghitung, jadi kita ubah di string menjadi hasil. Enter. Dan untuk push button yang kedua kita ubah lagi, karena untuk menghapus pada edit text, kita hapus lagi ininya menjadi reset. Nah, ininya tadi kita ubah jadi 10 agar sama. Ininya bold. Enter. Dah. Nah, tentunya besaran ini mempunyai satuan, sehingga kita buat satuannya dengan menggunakan statis teks kembali di sini. Nah, massa satuannya adalah kilogram. Kita ubah menjadi kilogram. Enter. Dan kita copy. Kita copy untuk yang lainnya. Nah, untuk gravitasi kita ubah stringnya menjadi meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Enter. Nah, untuk gaya berat gatuannya adalah Newton atau N ya. Enter. Nah, kemudian untuk gaya juga memiliki satuan Newton atau N. Nah, kemudian untuk hukum dan Newton kita copy lagi besaran yang ada di sini untuk mempersingkat waktu. Ctrl C. Di sini kita menggunakan 6 besaran, jadi kita harus copy sebanyak 6. Kita susun kembali. Nah, untuk hukum dan Newton ini kita menggunakan besaran massa. Yang kedua adalah jarak. Jarak atau S. Kemudian kecepatan awal, kita ubah yang ketiga dengan kecepatan awal.
awal atau V0 dan yang ini kecepatan akhir. Kecepatan akhir PT kita enter. Yang ini percepatan atau A, kita enter. Yang terakhir adalah gaya. Gaya atau F, enter. Kemudian pada edit text-nya juga menggunakan edit text, jadi kita copy paste. Kita copy. Nah, kemudian untuk satuannya kita copy. Nah, untuk massa satuannya kilogram. Nah, untuk jarak itu meter. Nah, untuk jarak satuannya meter kita ubah. Meter. Nah, untuk kecepatan awal dan kecepatan akhir satuannya adalah meter per sekon. Kita ubah ininya jadi meter per sekon. Nah, untuk kecepatan akhir juga meter per sekon, jadi kita copy. Nah, untuk percepatan satuannya yaitu meter per sekon kuadrat. Jadi kita copy yang ini. Meter per sekon kuadrat. Dan untuk gaya memiliki satuan Newton. Nah, untuk push buttonnya juga kita tinggal copy dari yang hukum Newton 1. Resetnya juga.
Nah, kemudian kita menuju ke hukum Newton 3. Nah, untuk besarannya kita copy lagi yang di sini. Kita susun. Nah, kita ubah besaran-besarannya. Nah, kita ubah besaran-besarannya. Di sini tetap mengetahui massa. Kemudian yang kedua kita ubah dengan koefisien gesek statis. Kita ubah dengan koefisien gesek statis. Enter. Kemudian yang ketiga, percepatan gravitasi. Yang ketiga, percepatan gravitasi. Atau A. Nah, kemudian kita ubah dengan gaya berat atau W. Enter. Kemudian yang ini kita ubah dengan gaya normal. Dan yang terakhir adalah gaya gesek statis. Yang ini kita ubah dengan gaya gesek statis. Gaya gesek statis. Nah, kemudian untuk edit teksnya kita copy sebanyak besarannya.
Nah, kemudian untuk satuannya kita copy. Nah, untuk satuan massa tetap kilogram. Untuk koefisiensi gesek statis, untuk satuan percepatan gravitasi yaitu meter per sekon kuadrat. Kita copy. Untuk gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek statis adalah satuan Newton. Nah, untuk push buttonnya juga kita copy. Nah, kemudian untuk pengkodingan pada hukum Newton 1, kita klik push button yang hasil, kemudian kita klik kanan view callback dan callback. Nah, sehingga kita langsung diarahkan pada push button 1. Di sini kita membuat perintahnya. Nah, untuk codingnya kita menggunakan str2 double. Jadi M sama dengan str2 Nah, string ini untuk menampilkan karakternya. Nah, kita copy paste. Nah, untuk penginputannya kita menggunakan 3 besaran. Karena yang dilihat dari soal yang akan kita gunakan nanti. Yaitu gravitasi atau G dan menggunakan sin. Nah, untuk mengecek edit 1, editnya ini kita lihat pada ini. Nah, kita lihat massa pada edit 1, gravitasi pada edit 2, dan gaya berat pada edit 3. Nah, dapat dilihat di pojok kiri bawah. Tinggal kita ubah pada codingnya.
ini edit 1, gravitasi edit 2, dan scene edit 3. Nah, kemudian kita menghitung gaya berat dengan rumus W sama dengan M dikali G. Nah, untuk hasil sin sama dengan buka kurung pi per 180. Nah, hasil sin ini diubah menjadi radian, menjadi pi per 180 dikali sin atau derajat dari soal. Kemudian untuk hasil atau gayanya sama dengan hasil sin dikali dengan W atau gaya berat. Nah, untuk outputnya yaitu set handles edit 3, string untuk gaya berat. Maaf, sin di sini adalah edit 4. Maaf, di sini adalah salah lihat edit 4 di sini. Nah, untuk di sini gaya berat baru menggunakan edit 3. Jadi di sini kita perlu hati-hati untuk melihat edit-edit atau nama-nama yang ada pada GUI kita. Kemudian set handles edit 5, set handles edit 5 untuk menampilkan hasil gayanya. Nah, coding untuk hukum Newton 1 selesai. Kemudian kita lanjut ke coding untuk
hukum Newton 2. Nah, sama seperti hukum Newton 1, hukum Newton 2 kita letakkan pada push button hasil. Kita klik kanan, ada view callback, kemudian callback. Nah, coding akan menuju ke push button 3. Nah, di sini kita akan meletakkan codingnya. Nah, kita hukum Newton 2, kita lihat lagi nama pada massa. Massa itu adalah edit 6, kita lihat di pojok kiri. Jarak adalah edit 7, kecepatan awal edit 8, kecepatan akhir edit 9, percepatan edit 10, dan gaya pada edit 11. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke coding. Nah, sama seperti pada hukum Newton 1, kita copy M sama dengan str to double get handles edit 1 string. Nah, di sini kita mengubah edit 1 di mana massa atau edit text pada massa pada hukum Newton 2 yaitu terdapat pada edit text 6. Kita ubah edit text 6. Nah, kita copy sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan besaran yang kita ingin masukkan. Nah, di sini kita gunakan Nah, untuk edit text 7, kita lihat ya, jarak adalah edit text 7. Kecepatan awal edit text 8 dan kecepatan akhir edit text 9. Jadi kita lihat masuk ke coding. Ini kita ubah untuk jarak tadi. Untuk jarak itu edit text 7. Untuk kecepatan awal tapi 0 itu edit text 8 dan kecepatan akhir atau PT itu terletak di edit 9. Nah, untuk mencari percepatannya kita gunakan rumus percepatan sama dengan buka kurung PT akar 2 dikurang V0 akar 2 tutup kurung dibagi buka kurung kali 2 kali S tutup kurung. Untuk hasil gaya untuk hasil gaya yaitu gaya sama dengan massa dikali dengan percepatannya.
Nah, lalu untuk output kita gunakan kembali set handles edit. Nah, kita lihat percepatannya berapa, yaitu edit text edit 10 dan gaya edit 11. Edit 10 untuk percepatan. Nah, kemudian untuk gaya set handles edit 11 sebagai hasil dari gaya. Nah, coding untuk hukum Newton 2 sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke hukum Newton 3. Nah, sama seperti hukum Newton 1 dan hukum Newton 2, kita letakkan pada push button pada hasil hukum Newton 3, kita klik kanan. Kemudian view callback. Kita klik callback. Nah, akan muncul ke function push button 5. Di sini kita akan letakkan coding. Nah, kita lihat lagi pada edit berapa namanya. Nah, masa pada edit 12. Koefisien gesek edit 13, percepatan gravitasi pada edit 14, gaya berat pada edit 15, gaya normal pada edit 16, dan gaya gesek statis pada edit 17. Nah, kita kembali ke coding. M sama dengan str2 double get handles titik edit 12 edit 12, nah kita copy. Nah, di sini kita menggunakan koefisiensi dengan percepatan gravitasi. Itu edit text koefisien gesek statis yaitu edit 13 dan percepatan gravitasinya edit 14.
Kita ke coding, ini 13 untuk koefisien gesek statisnya, dan edit 14 untuk gravitasi atau percepatan gravitasi. Nah, untuk rumus kita langsung saja gunakan Newton, tidak menggunakan berat lagi. Newton sama dengan massa dikali gravitasi. Kemudian gaya gesek sama dengan koefisien gesek statis dikali dengan Newton. Kemudian untuk outputnya, edit 15 ini untuk gaya berat. Gaya berat yang dengan N. Dan untuk edit 16 adalah untuk gaya normal. Nah, untuk edit 17 ini adalah hasil akhirnya untuk gaya gesek statis. Nah, selesai untuk coding pada hukum Newton 3. Kemudian kita melakukan pengkodian pada reset. Nah, untuk hukum Newton 1 kita letakkan pada reset, pada push button. Pada hukum Newton 1 kita klik kanan, view callback dan callback. Nah, akan muncul pada function push button 2. Di sini kita akan melakukan pengkodingannya. Nah, kita menggunakan set handles edit 1 string. Nah, ininya kita kosongkan saja. Kemudian kita lihat berapa besaran yang ada di sini. Nah, edit 2, edit 3, edit 4 dan edit 5. Kita kembali ke coding. Kita copy. Sebanyak 5. Nah, kita ubah ininya menjadi edit text 2, edit text 3, edit text 4 dan edit text 5 sesuai dengan yang ada di sini sampai edit text 5. Nah, kemudian
Nah, jika sudah selesai, kita akan melakukan coding pada reset pada hukum Newton 2. Kita klik push button atau reset pada hukum Newton 2, kita klik kanan, view callbacks, kemudian callback. Nah, akan menuju ke push button 4. Sama seperti pada hukum Newton 1, kita Ctrl P. Nah, kita lihat pada editnya. Berarti edit 6, edit 7, edit 8, edit 9, edit 10, sampai edit 11. Kita ubah pada coding. Kita copy terlebih dahulu. Kita copy dulu. Maaf, kita lihat 6, 7 sampai 11. Kita ubah dari 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, kemudian kita coding reset pada hukum Newton 3, kita klik view callback, kita callback. Nah, kita letakkan di sini Ctrl V. Nah, kita lihat lagi editnya. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita kembali ke coding, kita ubah 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, jika sudah, kita run. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk contoh pada hukum Newton 1, itu ada soal balok bermassa 2 kg berada di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika ucok ingin mendorong ke atas sehingga kecepatannya tetap, maka berapakah gaya yang harus diberikan oleh ucok? Nah, di sini diketahui bahwa massanya itu adalah 2 kg. Gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan untuk sinnya adalah 30 derajat. Kemudian kita klik hasil. Nah, maka akan didapatkan untuk gaya beratnya adalah 20 Newton dan gayanya adalah 10.072 Newton. Nah, kemudian untuk hukum Newton 2, mana diketahui itu kecepatan atau massanya adalah 2 kg. Kecepatan awalnya 5. Kecepatan awalnya 5. Kemudian kecepatan akhirnya adalah 7. Dan jaraknya adalah 4. Nah, kemudian kita klik hasil. Nah, akan muncul percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat dan gayanya adalah 6 Newton.
Nah, untuk hukum 3 Newton itu, balok bermasa 5 kg sedang diam di atas permukaan bidang datar atau kasar. Koefisien gesek statis adalah 0,4 dan percepatan gravitasinya 28 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan besar gaya berat dan besar gaya gesek statis, sehingga kita isi pada ini adalah 5 kg masanya. Koefisien gesek statisnya 0,4 dan percepatan gravitasinya adalah 28. Kita klik hasil. Nah, didapatkanlah gaya beratnya adalah 140, gaya normal 140, dan gaya gesek statisnya adalah 56. Nah, di sini kita dapat mereset atau menghapus atau untuk mengulang kembali soal. Nah, kita reset dan kita bisa memasukkan soal yang berbeda. Nah, kita bisa menggunakan kalkulator untuk mengeceknya. Terima kasih. Inilah video yang telah saya buat. Maaf jika banyak terjadi kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.